Saya Blasius Bomaran, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Flores Timur. Yang saya hormati Ibu Fasilitator saya, Rambu Ika Marambahau, dan pengajar praktik saya, Maria Goretti Penny. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan coaching, supervisi akademik, bersama dengan rekan guru saya di SD Negeri Islam Ojan, yaitu Bapak Apolonaris Sakalira. Selamat siang Pak Risno. Selamat siang. Baik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, mohon maaf mengganggu waktunya Pak pada siang hari ini. Seperti yang kita bicarakan kemarin, yaitu pada hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses di mana bisa membantu guru dalam mengembangkan kemampuan belajar dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan sebuah pembelajaran. Jadi dalam supervisi akademik ini akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pra-observasi, dan tahap kedua observasi, dan tahap ketiga yaitu pasca observasi. Baik, percakapan atau diskusi kita pada tahap pra-observasi ini, kita bisa melihat sejauh mana kesiapan Pak Risno dalam mempersiapkan diri untuk pelaksanaan pembelajaran nanti. Kira-kira apa yang Pak Risno harapkan setelah kita percakapan di tahap pra-observasi ini? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk dari pribadi saya mengharapkan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, mari kita saling membagi, saling meluruskan mungkin hal yang selama ini. Dan saya juga mengakui bahwa saya masih banyak kekurangan dalam hal mempersiapkan proses pembelajaran, sehingga mungkin dari kegiatan yang 14 lakukan selama ini, mungkin hal-hal baru yang belum kita buat atau mungkin dari pribadi saya belum saya lakukan. Mungkin pada kesempatan ini saya juga mengharapkan bahwa 14 bisa memberikan pembelajaran baru atau hal-hal baru sehingga kita bisa melakukan perubahan. Mungkin itu saya. Berarti harapan Pak Risno bahwa kita saling berkolaborasi untuk membagi praktik baik yang saya sebagai calon guru penggerak yang mendapat pengetahuan dalam proses dalam hal ini menjelang persiapan pembelajaran nanti, sehingga kita bisa saling mengubah bagaimana proses persiapan nanti sehingga pada hasil akhirnya bisa menghasilkan yang lebih baik. Ya. Itu yang harapan Pak Risno pada kesempatan ini untuk tahap observasi ini. Oke. Baik, jadi kira-kira Pak Risno rencana waktu untuk mengajar ini nih kira-kira kapan? Baik. Kebetulan untuk jadwal mengajar saya besok Berarti hari ini hari Selasa, berarti besok hari Rabu. Berarti Pak Risno rencana melakukan kegiatan pembelajaran ini besok hari Rabu ya? Ya, karena saya fokus juga, jadi karena untuk persiapan hari ini sudah saya melakukan proses pembelajaran hari ini, sehingga maksudnya untuk kegiatan yang direncanakan ini betul-betul bahan yang belum saya siapkan. Yang saya siapkan hari ini untuk persiapan pembelajaran besok. Persiapan saya punya yang kemarin sudah pembelajaran hari ini. Baik, Pak Risno akan melakukan pembelajaran besok hari Rabu. Pak Risno kan mengajar di kelas 5 ya? Ya. Kira-kira mata pelajaran apa yang besok akan diberikan pada saat pembelajaran nanti itu? Kira-kira mata pelajaran apa yang Pak Risno ingin memberikan kepada anak-anak? Baik, jadi kebetulan besok ini pada jam pertama saya mengajar mata pelajaran matematika.
dan ya, mata pelajaran matematika, dan mungkin alangkah bagusnya kita ambil pada materi pada jam-jam yang pertama. Oke. Berarti Pak Risno akan mengajar mata pelajaran matematika besok pada jam pertama ya. Baik, dari materi pembelajaran yang mata pelajaran matematika ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti Pak Risno sampaikan kepada anak sehingga anak itu bisa mengharapkan bahwa Pak Risno mengharap bahwa anak itu bisa mengetahui kira-kira tujuan pembelajarannya kira-kira seperti apa. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa materi yang direncanakan untuk kegiatan besok Ya. itu mungkin materi kami matematika itu sudah sampai pada pertemuan balok, dan besok ini rencananya ambil materi jaring-jaring kubus dan balok. Nah, jaring-jaring kubus dan balok. Sehingga materi itu yang nanti saya ambil pada pembelajaran besok, dan tujuan pembelajarannya agar siswa bisa menjelaskan, menemukan, dan membuat jaringan pada bangun ruang sederhana, misalnya seperti kubus dan balok. Jadi tujuan pembelajaran pada materi ini adalah untuk siswa dapat menjelaskan, menemukan, dan siswa juga dapat mampu membuat jaring-jaring bangun ruang secara sederhana. Misalnya seperti kubus, dan besok penekanannya pada materi besok itu pada jaring-jaring kubus. Berarti artinya Pak Risno mengharapkan setelah pembelajaran itu siswa bisa menjelaskan dan menemukan dan juga bisa membuat secara sederhana bangun ruang, dalam hal ini kubus. Ya. Oke. Baik, nah berkaitan dengan materi tersebut, dengan tujuan pembelajaran tadi, apa yang Pak Risno siapkan untuk bisa melakukan pembelajaran? Apa yang dipersiapkan untuk menghadapi pembelajaran besok nanti? Baik, nah yang pastinya kalau untuk persiapan yang selama ini kita buat itu yang pastinya pertama itu pasti RPP, RPP silabus, perangkat pembelajaran. Dan untuk materi jaring-jaring bangun ruang ini, kubus dan balok ini, itu diperlukan sebuah media pembelajaran yang konkret yang bisa anak-anak mudah memahami. Karena pada tujuan pembelajaran tadi bahwa anak-anak mampu membuat sebuah, sehingga yang saya siapkan persiapan itu selain ada perangkat pembelajaran yang lain, juga media pembelajaran yang harus saya siapkan. Berarti selain perangkat pembelajaran yang Pak harus persiapkan, dan juga terlebih yaitu media pembelajaran, karena target yang tujuan tadi yaitu siswa bisa membuat sebuah bangun ruang secara sederhana. Baik, dari persiapan yang Pak sudah persiapkan ini, kira-kira strategi Pak Risno seperti apa? Dan untuk tercapainya tujuan pembelajaran ini, strategi Pak Risno dengan cara bagaimana sehingga bisa dari semua perangkat dengan media tadi, strategi Pak Risno untuk bisa melakukan pembelajaran itu kira-kira seperti bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi kan kita tadi seperti yang saya jelaskan awal tadi bahwa kita fokus pada tujuan pembelajaran tadi, bahwa anak-anak bisa menemukan dan bisa membuat, Ya, sehingga dengan saya menyiapkan media pembelajaran, sehingga strategi yang saya bangun untuk materi ini adalah kita melakukan praktek pembuatan bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang secara sederhana, dalam hal ini kubus, dan dibagi dalam dua kelompok, sehingga di situ saya bisa mengamati bagaimana proses anak-anak melakukan sebuah praktek bangun ruang pada jaring-jaring kubus. Di sini sebelumnya pasti saya menjelaskan dulu proses pembuatan
jaring-jaring kubus itu. Saya mencontohnya dulu, baru anak-anak bisa melakukan praktik. Baik, bagus sekali atas perencanaan dan strategi dari Pak Risno dalam mempersiapkan sebelum kegiatan pembelajaran besok ini. Dari persiapan Pak Risno ini saya melihat bahwa Pak Risno sudah mempersiapkan pembelajaran di mana pembelajaran itu sangat memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi kalau pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini, ya itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari perencanaan pembelajaran itu juga memenuhi kebutuhan belajar, persiapan dan pelaksanaan nanti mungkin pasti ada hambatan yang Pak Risno alami dalam mempersiapkan ini. Kira-kira apa hambatan atau permasalahan yang Pak Risno hadapi sebelum pelaksanaan dalam hal ini persiapan perencanaan dengan media-media itu, apakah Pak Risno ada temukan hambatan atau permasalahan ini? Baik, terima kasih. Yang pastinya ada. Khususnya kita di sekolah ini kan persiapan atau pengadaan media gambar yang konkret dan untuk mempermudah anak memahami sebuah materi, itu media pembelajaran itu tuh kurang, ya. Sehingga lebih kalau pribadi saya lebih menggunakan bahan-bahan bekas sebagai media pembelajaran, sehingga di sini saya merasa sedikit kekurangan karena kurangnya media pembelajaran. Media pembelajaran itu kan sangat penting sebenarnya untuk hal-hal konkret yang bisa langsung betul-betul melihat dan merasakan. Berarti Pak Risno dari permasalahannya yaitu dalam mempersiapkan media pembelajaran ini, tetapi ketersediaan media pembelajaran di sekolah kan sangat kurang, bahkan tidak ada. Jadi ini adalah inovasi dari Pak Risno untuk membuat sebuah media pembelajaran yang bisa pada saat proses pelaksanaan pembelajaran nanti bisa berjalan. Nanti Pak Risno memodifikasi media-media pembelajaran dari bahan-bahan bekas. Itu sangat bagus sekali Pak Risno. Jadi dalam mempersiapkan media ini dari hambatan tadi, kira-kira dalam menemukan hambatan ini siapa yang Pak Risno bisa minta bantuan ataukah untuk dukungan dalam mempersiapkan segala persiapan kegiatan ini? Jadi sebetulnya saya itu merasa bersyukur dalam hal bahwa di sekolah kita ada teman guru yang bisa mengikuti salah satu kegiatan guru penggerak ini, yang dimana dia program kegiatan yang sangat luar biasa yang mendukung kinerja guru, seorang guru, sehingga yang pastinya bahwa saya merasa sangat bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena dari situ saya bisa memperoleh atau mencari informasi dari guru penggerak yang mana sudah dibentuk dan sudah dibina secara benar atau betul-betul, sehingga menurut saya itu selain kita mencari solusi atau informasi selain kepada pimpinan kepala sekolah seperti kebutuhan media pembelajaran yang kurang tadi, selain kita menyampaikan kepada pimpinan kepala sekolah, juga kita seperti saya mencari informasi kepada salah satu seorang guru penggerak kami di sini, yaitu Pak Blas, untuk mencari solusi yang bagaimana untuk kenapa? Karena ada hal-hal positif yang sudah Pak Blas lakukan di sekolah ini dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran pada pembelajaran PJOK di sini, ya. Jadi ada media pembelajaran yang digunakan itu menggunakan seperti permainan-permainan tradisional yang sudah dilakukan pada sekolah kami, sehingga ini yang menjadi contoh atau menjadi bahan kami untuk bisa mencari informasi lebih dalam lagi terhadap. Jadi solusi yang orang yang ingin saya ini selain kepala sekolah juga pada seorang guru penggerak di sini di sekolah kami itu Pak Blas. Baik, jadi dalam menemukan hambatan ini
berarti Parisno pertama pasti ke pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah, dan terkait dengan kekurangan media ini. Tetapi karena dengan kekurangan media, bahkan tidak ada media ini, tetapi pembelajaran bisa berjalan, maka Parisno bisa meminta bantuan. Dalam hal ini kalau saya sebagai calon guru penggerak yang ada di sekolah ini, di SD Berslam Ujayan ini, saya siap untuk memberi motivasi, bantuan, dan bahkan bisa memberi solusi bagaimana untuk pembelajaran ini kita bisa mencari media pembelajaran seperti ini apabila ketersediaan media pembelajaran di sekolah itu tidak ada. Yang berarti semua proses pembelajaran bisa berjalan. Karena kalau dalam pembelajaran tanpa media, maka pasti kita hanya bicara, murid tidak banyak tidak bisa hanya banyak ceramah tapi tidak langsung praktek, maka murid kurang. Baik, kalau dari saya siap untuk memberi dukungan, bahkan kita bisa sama-sama kolaborasi dalam mempersiapkan pembelajaran ini. Baik, dari pelaksanaan supervisi akademik ini berkaitan dengan pengembangan kompetensi diri, kira-kira secara pribadi Parisno, area pengembangan seperti apa yang ingin Parisno kembangkan dalam persiapan pembelajaran ini? Pertanyaan ini. Baik, dari area pengembangan sebagai seorang guru dalam mengembangkan, mempersiapkan pembelajaran ini, kira-kira Parisno dalam area pengembangan ini, apa yang ingin Parisno kembangkan dalam pembelajaran ini? Mungkin dari secara pribadi, seperti area pengembangan seperti secara pribadi, dan juga kepada sosial emosional. Artinya secara pribadi ini strategi pengembangan seperti pedagogik, profesional kepribadian, dan juga kepada sosial emosional secara pribadi. Anda bisa ambil contoh seperti pada saat pelaksanaan, mungkin ada siswa yang memang tidak tahu, ada yang tahu sama sekali. Pasti di sana kita sebagai guru bisa ada perasaan bahwa kenapa kok anak ini tidak bisa berkembang. Jadi area pengembangan di sini berarti Parisno bisa yang pertama, Parisno apakah bisa mengembangkan secara diri. Yang pertama bisa dengan menggunakan media-media pembelajaran yang tadi Parisno sampaikan, yang pertama bisa mengembangkan diri secara pribadi. Mungkin seperti itu, ya. Dan juga kalau dalam pembelajaran emosional kita pasti akan tercipta di sana pada saat pembelajaran. Pasti di sana dengan pemetaan kebutuhan belajar murid seperti minat, kemampuan, pasti Parisno akan pisahkan. Maka di situ secara emosional kita dalam pembelajaran pasti tidak terlalu secara emosinya, tapi kita butuh pendampingan yang secara itu yang maksudnya area pengembangan seperti itu. Baik. Yang pertama yang pastinya dua-duanya itu karena begini, yang saya sebagai pribadi saya harus lebih mengembangkan lagi soal dengan pedagog ini, di mana proses persiapan pembelajaran, tata pembelajaran dan sebagainya itu betul-betul harus lebih dikembangkan lagi. Dan juga strategi soal emosional, ya, mungkin seperti yang Paula sampaikan tadi, bahwa betul-betul kita memetakan atau memisahkan setiap kemampuan anak sehingga mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Mungkin kira-kira baik, jadi sebelum pembelajaran pasti Parisno akan memisahkan, pasti di kelas Parisno lebih tahu dengan kemampuan anak-anak kelas 5 yang ada di kelasnya Parisno. Jadi pasti anak ini si A mungkin kemampuannya lebih rendah, terus yang lainnya mungkin lebih tinggi ataukah, maka di situ Parisno pasti akan memisahkan sehingga pemetaan, sehingga pada saat memberikan LKPD tugas pasti ada perbedaan antara
murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dengan murid yang kemampuan lebih rendah. Tetapi target yang diharapkan tadi sama, yaitu siswa bisa membuat sebuah media jaring lurus sesuai dengan pembelajaran tadi. Jadi itu yang Pak Risno ingin kembangkan. Yang pertama mungkin dari diri, Ya. untuk bisa persiapan secara pribadi dan juga bisa mengembangkan kepada anak-anak yang ada di kelas Pak Risno. Baik, jadi dari Pak Risno sudah sampaikan tadi bahwa rencananya besok hari Rabu akan melakukan pembelajaran, ya Pak. Baik, jadi mungkin pertemuan diskusi kita pada kesempatan ini bisa membuka pikiran Pak Risno untuk bisa proses pelaksanaan pembelajaran nanti bisa berjalan secara baik. Mudah-mudahan saya sebagai calon guru penggerak yang ada di sini bisa mengharapkan agar implementasi pelaksanaan pembelajaran ini benar-benar bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang ada di sekolah kita ini. Baik, mungkin kalau diskusi kita hari ini mungkin seputar seperti itu. Mungkin ada pikiran lagi dari Pak Risno bisa disampaikan sebelum kegiatan ini kita akhiri. Pertanyaan selanjutnya mungkin seperti kita sudah bicarakan terdahulu tadi, tinggal persiapan untuk besok. Jadi mungkin hal kurang nanti baru kita saling melengkapi dan saya bisa mencari apa solusi. Oke, baik. Kalau dari saya siap selalu untuk memberikan solusi, bantuan, bahkan kita berkolaborasi bersama dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah kita ini. Baik, kalau mungkin percakapan kita tidak ada lagi, pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Risno. Mungkin setelah ini besok hari Rabu kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas. Jadi saya minta kesediaan waktu Pak Risno setelah kita melakukan observasi, minta waktu sedikit untuk melakukan pra observasi. Jadi di sana kita akan melihat, merefleksikan dari pembelajaran yang Pak Risno buat besok itu, mungkin kedepannya seperti bagaimana, nanti besok baru kita bicarakan setelah observasi. Baik, mungkin hanya itu saja Pak Risno, terima kasih banyak. Semoga pelaksanaan pembelajaran besok bisa berjalan secara baik sesuai dengan harapan kita. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Anak-anak, Selamat pagi, Pak. Selamat berjumpa kembali. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak mau dengar dulu semangat pagi dari anak-anak di pagi hari yang cukup cerah ini. Oleh karena itu, Pak minta anak-anak bisa. Oke, Pak bilang semangat pagi, semua jawab pagi luar biasa. Oke, bisa? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Silakan duduk. Ini sengaja. Ini bebas. Usia. Dimana? Tidak penting. Jadi semangat ya. Harus catat tangan kita semua jangan hari ini hadir semua. Materi sebelumnya masih ingat? Materi sebelumnya kita belajar tentang volume rumus dan volume arah. Ya. Oke. Ada berapa sifat rumus?
kubus. Ada berapa? Ada. Yang pertama, kubus Memiliki 12 unsur. kubus Memiliki 6 sisi. Kubus memiliki 8 titik sudut. Kubus memiliki 6 bidang diagonal. Kubus memiliki 4 diagonal ruang. Kubus memiliki 12 diagonal bidang. Tapi masih ingat ya, untuk hari ini itu kita belajar tentang jaring-jaring kubus dan balok. Apa? Jaring-jaring kubus dan balok. Tujuan pembelajaran dari materi ini, ya, hari ini tujuannya itu agar kita bisa, anak-anak bisa mampu menjelaskan, ya, atau mampu menjelaskan, menemukan, dan juga mampu bisa mempraktikkan atau membuat sebuah jaring-jaring bangun ruang seperti kubus dan balok. Namun hari ini kita lebih fokus pada jaring-jaring kubus. Ya, kita fokuskan pada jaring-jaring kubus. Kita perhatikan di papan. Sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuknya akan berbentuk suatu gabungan dari beberapa bangun datar. Bentuk gabungan itu yang disebut dengan jaring-jaring. Ya, jadi sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuk akan membentuk suatu gabungan dari beberapa bangun datar, ya, sehingga membentuk gabungan bangunan tersebut itu disebut dengan jaring-jaring. Akan lebih jelas, kita sudah siapkan sebuah bangun ruang. Di sini ini bukan bentuk kubus ya. Di sini ini bentuknya balok. Kenapa bentuknya balok? Karena ukurannya tidak sama. Kalau kubus terus sisinya sama ya. Balok tidak. Namun dia punya jaring-jaringnya sama. Sehingga yang dimaksud dengan jaring-jaring itu seperti apa Pak jaring-jaring? Yang dimaksud dengan jaring? Jaring-jaring bangun kuat itu seperti apa? Nah, Pak sudah siapkan salah satu contoh tentang ini yang berbentuk balok. Nah, di sini memiliki beberapa jaring-jaring. Nah, sekarang Pak mencoba untuk membukanya. Ini kalau kita lihat seperti ini sebuah bangun ruang yang dibentuk, ya, yang dibentuk dari beberapa rusuk. Bentuk dari beberapa rusuknya itu akan membentuk menjadi sebuah bangun ruang yang kita kenal dengan. Nah, sekarang Pak buka ini. Apakah betul atau tidak ini? Pak akan buka satu persatu. Ya. Sudah perhatikan? Ini namanya jaring-jaring. Jaring-jaring ini kalau digabungkan, ya, kalau dibentukkan akan menjadi sebuah bangun ruang. Ketika dibentuk akan seperti ini. Nah, ada sisi depan, sisi samping, ada sisi belakang, alas, dan dari beberapa sisi ini awalnya dia membentuk seperti jaring-jaringnya seperti ini. Ya. Ketika sudah seperti ini, ya, jaring-jaring seperti ini, kita mencoba untuk membentuknya kembali seperti
seperti semula. Ya. Dan kita gabungkan dari sisi samping, sisi bawah atau atas, sisi atas, dan sisi depan dan sisi belakang ya. Kita gabungkan ini. Jadi ini jari-jarinya. Kalau ini jari-jarinya, ini adalah jari-jari. Nah sekarang kita membentuknya menjadi sebuah bangun ruang. Boleh menyampaikan hasil kerja masing-masing kelompok dan memberikan kesempatan kepada kelompok yang Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil yang pertama. Marilah bersama kita nah, menjaga terus sekolah yang nyaman, bergelar pada konsep adiliata, lestari alam sekolah kita. Nah, jadi ini adalah hasil karya dari anak-anak kelas 5, yaitu membuat jari-jari kubus, dan bahan-bahan yang kami siapkan ini adalah kertas manila dan tali serta kardus alat sederhana, dan kami mampu membuat sebuah bangun ruang jari-jari bangun ruang kubus. Dan anak-anak sangat luar biasa sudah membuatnya, dan coba mari kita buktikan bersama-sama apakah membentuk sebuah jari-jari kubus atau membentuk bangunan kubus atau tidak. Bersama 1, 2, 3. Tepuk tangan. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Inilah bangun ruang kubus. Marilah semua kita turut menjaga lingkungan sekolah. Selamat siang Ibu B sebagai pengajar praktik saya. Selamat siang Pak Risno sebagai sejawat. Baik, yang saya hormati Ibu B sebagai pengajar praktik saya dalam program calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Flores Timur, dan juga saya hormati rekan sejabat saya Abdul Narisa Pendiran, Bapak Guru Wali kelas 5 di SD Islam Mojan. Setelah kemarin kita melalui proses pra-observasi dengan observasi, pada kesempatan ini kebetulan dengan dihadiri oleh Ibu pengajar praktik saya, maka sekarang kita akan melakukan tahapan pasca observasi pada kegiatan ini untuk memenuhi tugas coaching supervisi akademik. Baik Pak, waktu kita sudah melakukan pra-observasi dengan observasi. Pada saat pelaksanaan observasi itu, apa yang Pak rasakan setelah melakukan pembelajaran kemarin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sebagai guru wali kelas di kelas 5, dan dengan adanya proses pembelajaran tadi, menurut saya punya perasaan sendiri. Saya merasa senang dengan berbagai macam persiapan dan pendekatan pelajaran yang sudah kita jalankan tadi, dan saya melihat bahwa anak-anak punya antusias dalam proses pembelajaran yang sangat luar biasa, sehingga dari pribadi saya sebagai guru wali kelas 5, saya sangat merasa senang. Baik, jadi Pak merasa sangat senang dengan pembelajaran
observasi kemarin ya. Dari pelaksanaan itu apa yang terasakan perbedaan pada saat pembelajaran selama ini dengan pembelajaran yang kemarin kegiatan observasi? Baik, banyak perbedaan ya, perbedaan dalam proses pelajaran yang selama ini dan yang sudah kita lakukan kemarin. Perbedaannya ada dalam hal pendekatan atau metode pembelajaran yang selama ini kita buat. Yang mana mungkin dari saya sendiri ya sebagai guru nasional untuk kelas 5, mungkin metode pembelajaran yang selama saya lakukan itu mungkin lebih banyak ceramahnya. Ya, tanya jawab ada tapi lebih banyak dominan guru. Jadi tanpa kita melihat anak punya pendapat atau itu kurang, maksudnya ada tetapi kurang. Lalu menjadi perbedaannya yang sudah kemarin kita buat itu adalah kita lebih banyak bagaimana aktivitas anak itu lebih ketimbang guru ya. Jadi ada perbedaan. Berarti ada perbedaan antara dari kegiatan pembelajaran selama ini dengan pembelajaran pada saat kegiatan observasi. Ya. Perbedaan. Hanya partisipasi sisanya lebih terasa dibanding pada saat kegiatan observasi. Terus bagaimana dengan pada saat pembelajaran itu respon dari siswa terkait dengan pembelajaran yang Pak lakukan pembelajaran pada saat observasi itu bagaimana respon siswa terhadap kegiatan? Baik, jadi seperti yang awal tadi saya sampaikan ya, bahwa antusias ya, semakin nampak antusias anak dalam kegiatan pembelajaran tadi. Anak-anak memiliki semangat belajarnya itu ya, nampak ya. Di Makassar kita membalik banyak anak-anak memberikan kegiatan aktivitasnya lebih banyak di anak sehingga anak-anak sibuk dalam pembelajarannya. Ketimbang yang selama ini kita lebih banyak anak monoton ya, lebih pada guru yang ramah dan memberikan tugas latihan dan sebagainya. Ini kita lebih banyak anak-anak, dominan anak-anak untuk beraktivitas dalam proses pembelajaran sehingga antusias itu anak itu semakin nampak. Walaupun ya kita sudah bedakan antara anak yang mampu dan anak yang tidak mampu. Nah, anak yang mampu itu tapi ya, yang kita lihat sekarang ini anak yang selama ini kita lihat tidak mampu ya. Itu dari pendekatan metode-metode yang kita buat itu kita semakin melihat sedikit nampaknya anak-anak terus yang kita menilai bahwa dia minat belajarnya kurang selama ini. Nah, terus kira-kira bagaimana tujuan pembelajaran waktu pada saat pembelajaran itu, apa tujuan pembelajaran yang disampaikan? Baik, untuk tujuan pembelajarannya yang pastinya kita belajar mengajar sesuai dengan alur tujuannya pembelajaran. Kita tetapkan tujuan pelajaran untuk materi hari ini ya itu yang harus kita menjadi realnya untuk proses pembelajaran. Sehingga untuk tujuan pembelajarannya itu semuanya kita terapkan dalam proses pembelajaran yang terakhirnya pada proses praktik pembuatan jaring-jaring kubus dan jaring kubus. Baik Pak, tadi Pak sampaikan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan, maksudnya tujuan pembelajaran yang waktu Pak lakukan pembelajaran itu, kira-kira tujuannya seperti bagaimana? Oh ya, tujuan pembelajaran itu kan sudah di observasi sudah saya sempat sampaikan, yaitu materi kami punya itu kan itu pembelajaran ke-5 itu materi tentang jaring-jaring kubus dan balok, dan pada materi yang kemarin itu kami fokus pada materi jaring-jaring balok. Nah dari materi itu ada tujuan pembelajarannya itu dimana bisa menjelaskan, menemukan dan juga bisa melakukan sebuah bentuk jaring-jaring kubus. Berarti mata pelajaran yang waktu pembelajaran observasi itu matematika ya Pak? Ya, matematika. Materi tadi jaring-jaring Jaring-jaring kubus. sehingga di situ
siswa bisa mampu menjelaskan yang pertama dari Pak sampaikan, menjelaskan dan juga menemukan. Setelah menemukan dan juga bisa membuat sebuah jaring-jaring. Artinya berarti siswa sudah bisa mampu membuat ketika dengan tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan itu mungkin ada hambatan Pak dalam pelaksanaan itu. Kira-kira apa yang Pak alami hambatan dalam proses pembelajaran pada saat observasi gitu. Baik, untuk hambatan. Kalau untuk hambatan itu tadi, karena kita guru wali kan, kita guru pasti sudah tahu kan, kita punya kelas ini, kita punya anak-anak ini, punya tingkat kemampuannya itu kan beda-beda. Jadi kita guru sudah pintar-pintar lah untuk memilah guru anak mana yang punya kemampuannya. Maksudnya ketika guru sampaikan dia cepat tangkap, anak mana yang ini dia harus butuh hal-hal konkret yang dia langsung tahu. Sehingga yang menjadi hambatan selama ini itu kita yang anak yang bermasalah atau yang punya kemampuannya lebih banyak melihat sesuatu yang konkret ketimbang guru cuma menjelaskan saja, itu yang menjadi kendala saya. Sehingga saya menerapkan metode yang kemarin itu nampak ada antusias anak yang tadi yang punya ini tadi punya apa ya, yang kita boleh katakan dia punya minat belajarnya kurang tadi, semangat belajarnya kurang tadi. Sehingga yang menjadi hambatan saya punya itu adalah pertama di anak-anak tadi, ya, minat belajar anak tadi. Minat belajar anak ini juga tergantung dari kita guru pintar-pintar untuk melihatnya. Sehingga hambatan yang kedua adalah media pembelajaran. Selain anak juga pengadaan media pembelajaran ini juga masih kurang, sehingga ini yang menjadi hambatan kita guru di kelas. Dari hambatan tadi yang Pak sampaikan, kira-kira masih ada hambatan yang lain yang Pak temukan pada saat pembelajaran kemarin di observasi? Kalau untuk di dalam proses pembelajaran tadi mungkin hambatannya ya mungkin yang saya lihat ya itu mungkin seperti itu, tapi mungkin dari Pak nanti tambahkan karena Pak juga waktu itu sudah mengamati itu. Jadi mungkin ada Pak juga lihat ada ini, nanti boleh Pak ya kasih saran. Baik, terkait dengan hambatan yang tadi Pak sampaikan, terkait yang pertama minat ya, belajar dengan media pembelajaran yang sangat kurang pada saat proses pembelajaran, dan juga antusias siswa tadi terkait dengan karena Pak memodifikasi media dan metode pembelajaran yang berbeda. Kira-kira metode pembelajaran seperti bagaimana pada saat pembelajaran observasi itu sehingga bisa menciptakan terkesan tadi Pak sampaikan respon siswa sangat antusias dibandingkan dengan pelajaran selama ini. Metode yang Pak ciptakan waktu itu kira-kira seperti ini. Baik, jadi itu sesuai dengan tujuan pelajaran tadi yang terakhir tadi, siswa bisa melakukan. Sehingga saya berpikir kalau untuk aktivitas anak ini kita buat sebuah jaring-jaring kubus tadi yang saya berdiri tadi. Jadi saya menyiapkan bahan-bahan untuk bisa anak-anak mencoba ya membuat sebuah jaring-jaring kubus. Jadi di situ sedikit aktivitas anak itu jadi nampak walaupun dibagi dalam berapa kelompok. Tapi saya mengamati pada masing-masing kelompok itu setiap anak punya antusiasnya. Berarti dengan adanya antusias itu Pak memetakan dengan hambatan-hambatan tadi ada metode atau yang tercipta itu salah satunya itu membagi siswa itu dalam bentuk kelompok. Dari sekian hambatan tadi yang Pak temukan dalam proses pembelajaran itu, kira-kira bagaimana cara mengatasi hambatan yang Pak alami? Dari hambatan yang tadi Pak sampaikan, media pembelajarannya kurang. Karena setelah Pak temukan pada saat pembelajaran itu ada media pembelajaran kurang. Kira-kira bagaimana cara Pak untuk mengatasi dari hambatan yang Pak alami?
Baik, tadi ya ada dua ya minat anaknya dengan media parenting. Yang pertama minat. Jadi ini saya sebagai guru juga saya koreksi, saya merefleksi. Kenapa siapa anak ini tidak punya minat? Lalu apa yang harus saya lakukan? Yang perlu saya koreksi. Sehingga saya mencoba dengan ini yang perlu kita sama-sama ini ya. Sehingga yang dari saya pribadi itu saya merefleksi kenapa kok sebuah anak ini ya, minat belajarnya kurang dan apa yang perlu saya lakukan. Dan saya mencoba dengan hal-hal baru seperti tadi ya sebenarnya dan hasilnya juga sangat sedikit memuaskan walaupun tidak semua anak. Baik Pak, jadi terkait dengan hambatan tadi, yang pertama Pak mengatasi dengan yang pertama mulai dari diri, Ya. Jadi sehingga dari hambatan itu dengan kemampuan diri dan juga bisa melihat dengan situasi anak dan terkait dengan pembelajaran dan juga media pembelajaran yang disiapkan sehingga Pak bisa menyiapkan untuk proses pembelajaran bisa berjalan secara baik tadi. Baik Pak, dari sekian diskusi tadi, bagaimana komitmen Pak ke depan terkait dengan pembelajaran yang akan ke depannya? Bagaimana komitmen Pak untuk bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang bisa secara baik dan bisa memenuhi kebutuhan belajar murid ini? Kira-kira ke depannya seperti apa? Yang pertama komitmen yang pertama itu kan kita pertama saya dulu ya. Kita guru harus terus merefleksi dengan kelemahan-kelemahan yang kita lihat kita punya anak-anak itu yang perlu pertama itu kita punya diri dulu guru itu bagaimana kita punya kemauan terus caranya bagaimana untuk bisa kita kembangkan atau kita bisa melihat anak-anak kita punya kemampuan seperti ini caranya seperti apa itu paling tidak kita punya komitmen di dalam diri dulu persiapan. Itu ya pertama. Kalau yang kedua mungkin harus lebih banyak mencari tahu lalu sumber-sumber apa yang perlu kita ini sebagai agar maksudnya supaya kita bisa cari solusinya mungkin pada kepala sekolah atau mungkin teman sejawat untuk bisa kita saling kolaborasi untuk mencari solusinya seperti apa. Itu yang pertama mulai dari Diri dulu. di sana untuk mengembangkan mulai dari diri. Iya. Yang kedua mungkin dari Pak sampaikan kolaborasi terutama dengan kepala sekolah untuk secara. Jadi komitmen Pak ke depannya pembelajaran terkait dengan pembelajaran di kelas untuk menciptakan pembelajaran secara baik mungkin yang pertama tadi Pak sampaikan jadi juga perlu kolaborasi antara sekas. Baik dari diskusi kita ini mungkin kira-kira mungkin pikiran lain lagi yang paling hendak sampaikan pada kesempatan ini sebelum kita mengakhiri diskusi kita ini mungkin ada pikiran lain lagi bisa disampaikan. Baik, untuk pikiran tambahan saya itu bahwa seperti yang saya sampaikan saling berkolaborasi dengan teman sejawat tadi ya. Jadi yang menjadi tambahan saya itu untuk teman-teman atau 14 sebagai guru penggerak calon guru penggerak di sekolah kita ya, bisa kita saling berkolaborasi dan 14 bisa sedikit menerapkan metode-metode pembelajaran baru, media-media pembelajaran baru yang mungkin selama ini 14 ikuti dalam kegiatan ini. Mari kita sama-sama saling berkolaborasi. Mungkin yang kebiasaan selama ini kami buat ya, yang kurang, yang perlu kita perbaiki, kita sama-sama saling berkolaborasi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dalam diskusi kita hari ini terkait dengan kolaborasi. Saya sebagai calon guru penggerak yang ada di sini
selalu siap untuk kita sama-sama saling bekerja sama untuk mendukung kegiatan pembelajaran terkhusus di sekolah kita di SDIP Selamujah. Mungkin hanya itu saja Pak diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, dan juga saya sampaikan terima kasih juga kepada pengajar praktik saya Ibu Maria Priatipeni yang bersedia hadir pada kegiatan saya di pasca observasi ini. Mungkin hanya itu saja Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. CGP angkatan 10.